kita harus selalu bahwa penanganan perkara itu terkontrol, Ya. baik oleh pimpinan, baik oleh masyarakat, dan sekarang ditambah kontrol itu menggunakan sistem, sehingga sistem semua dalam rangka pelaksanaan SPBE dan mewujudkan satu data itu terkontrol menjadi sebuah data. Sekarang lagi kita usahakan itu, kita menuju ke sana, menuju satu data kejaksaan. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun Anda berada, masih dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu podcast Kejaksaan Republik Indonesia bersama duo Mega, saya Mega Yulanda dan rekan saya Mega Barok. Ya, di sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Siswanto, selaku Kapus Daskrimti Kejaksaan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Siswanto. Walaupun sudah sore, biar harus tetap semangat ya Mega ya. Iya. Masih semangat ya Bapak ya? Alhamdulillah, insya Allah semangat. Iya. Tapi saya mau tanya dulu Pak, gimana Pak, mood Bapak hari ini lagi happy atau enggak nih Pak? Kita dalam bekerja harus selalu dibawakan dalam situasi yang happy. Supaya apa? Kinerja kita bisa mencapai yang maksimal. Iya. Oh gitu. Ya dong, kita Soalnya harus happy takut dong. Ya? Takut ya Mega ya? Iya, Kalau soalnya kalau bapaknya bete atau ngambek, jaringan di kejaksaan katanya bisa rusak. bisa mati se-Indonesia ya jadi. Nah itu dia teman-teman Daskrimti selalu sigap, itu yang baju biru-biru itu teman-teman Daskrimti itu yang selalu sigap untuk mengawal, membantu, mensupport kinerja semua bidang dan semua satker. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang baju biru. Terima kasih loh untuk rekan-rekan Daskrimti. Baik, kalau tadi Bapak udah cerita disupport sama timnya gitu. Ya. Nah, saya jadi mau tanya nih Pak, capaian kinerjanya Pusat Daskrimti selama tahun 2023 kemarin Pak, boleh dijelasin Pak? Kita banyak sekali, cuman yang terakhir kemarin adalah kita sesuai dengan program nasional adalah merealisasikan CMS Datun. Yap. Jadi yang terakhir CMS Datun, kita Datun yang selama ini masih manual, mulai Pak Jam Datun membuat kebijakan mulai Januari 2024 menggunakan aplikasi. Iya. Di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Yap. Itu akan jadi salah satu bahan penilaian. Nah, selain itu adalah kita bersama-sama dengan APH lain, ada kepolisian, pengadilan, ada pemasyarakatan yang dikoordinir oleh Menko Polhukam, mencoba terus menambah sinkronisasi aplikasi di bawah SPP TTI. Itu untuk semua agak komsing. Di bawah kita ada namanya Puskarda, Pusat Penukaran Data. Nah, semua data-data kita terkait pidana yang selama ini Pidum yang paling banyak, sekarang sudah menyusul Pitsus di tahun 2023 ini. Pitsus sudah mulai banyak di SPP TTI, sehingga sekarang ini di dalam penilaian Menko Polhukam, data yang dipertukarkan dari kejaksaan itu paling banyak di antara APH lain. Wah, luar biasa. Artinya kita jaksa sekarang sudah tidak bisa bermain-main lagi dalam menyelesaikan perkara ya Pak, karena datanya langsung real time di situ bisa. Ya, memang seharusnya tidak boleh, Iya. tidak ada kata bermain-main Iya, dalam penanganan perkara. Kita harus selalu bahwa penanganan perkara itu terkontrol, Yap. baik oleh pimpinan, baik oleh masyarakat, dan sekarang ditambah kontrol itu menggunakan sistem, sehingga sistem semua dalam rangka pelaksanaan SPBE dan mewujudkan satu data itu terkontrol menjadi sebuah data. Sekarang lagi kita usahakan itu, kita menuju ke sana, menuju satu data kejaksaan. Yang sekarang dilaksanakan adalah satu data perkara dulu, Pidum, Pitsus, sekarang kan misalnya Datun jadikan satu data. Nah, sekarang sudah mulai kita satu data ini muncul di dashboard pimpinan. Pak Jaksa Agung tiap hari bisa memantau perkara apa saja di mana saja. Tergantung Pak Jaksa Agung mau memantau perkara di mana. Iya. Nah, itu sudah kita siapkan, namanya ada Dasti. Iya.
DASTI singkatan Real time itu ya Pak? real time, kepanjangan dari apa namanya, singkatan dari kok Daskrim T sebenarnya, makanya kita bikin nama saja DASTI. Oh gitu, baik, keren banget ya. Ini kayaknya menjadi salah satu bentuk dari era kejaksaan digital ya Pak ya? Ya, kita akan menuju ke sana dan kita harus mau tidak mau sesuai dengan kebijakan pemerintah juga. Yang kemarin juga rapat paripurna yang diikuti oleh Pak Jaksa Agung juga, salah satunya adalah itu mempercepat implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Baik, jadi Pak, yang ingin saya tanyakan sejauh ini, sudah sejauh mana sih Pak kejaksaan ini berkembangnya di era digitalnya nih Pak? Maksudnya program kejaksaan digitalnya itu di Pusat Daskrimti sendiri sudah sejauh mana gitu Pak? Kejaksaan selama ini sudah banyak membangun sebenarnya melalui aplikasi-aplikasi digitalisasi itu sudah banyak, tetapi masih perlu disesuaikan lagi dengan yang namanya arsitektur SPP. Arsitektur SPP itu ada perpresnya. Perpres saya lupa itu tahun 2022. Itu ada perpresnya sehingga kita menyesuaikan dengan perpres itu supaya nantinya data-data yang ada di kita itu di kejaksaan itu bisa dimanfaatkan baik untuk antar bidang di kejaksaan sendiri maupun nanti antar lembaga. Itu tujuannya adalah untuk antar lembaga. Begitu satu data kejaksaan terwujud, nanti akan naik lagi menjadi satu data Indonesia. Begitu satu data Indonesia terwujud, maka pemerintah itu akan dengan mudah membagi data antar kementerian, tergantung kepentingan apa kepentingannya. Itu ke depan. Jadi nanti ke depan ada satu data Indonesia itu ada di genggaman pemerintah. Wah, luar biasa ya Itu Mega, ke depannya. Itu nanti ya ini dalam rangka mewujudkan Indonesia emas itu salah satunya itu. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kita beralih sedikit ya Bapak ya, Mega. Mumpung ada Pak Kapus Daskrimti, saya mau bertanya nih Pak. Kita sekarang punya buku nih Pak. Ini produknya dari Puspenkum. Nah, ini bukunya. Oh, nah, iya. tapi dari buku ini Bapak yang saya mau tanyakan adalah, ini kan buku fisik ya Pak. Istilahnya klasik lah ya Pak ya. Dan susah diakses mungkin dengan kendala hambatan yang klasik gitu kan Pak. Lalu ada tidak Pak rencana dari Kapus Daskrimti, mungkin sekalian saya promosi ya Pak, mungkin ini buku bisa dijadikan buku digital gitu Pak? Ada, sangat bisa. Dan kita sudah mendapat kemarin penilaian yang dari Biro Hukum, maaf saya lupa. Ada tuh, itu dipakai oleh Biro Hukum. Ya. Itu ada digitalisasi perpustakaan. Oh, Perpustakaan digital. Nah, itu ada, bahkan kita sudah mendapat penghargaan dari Menkumham yang diterima oleh Pak Jaksa Agung. Itu bisa. Nah, ini tinggal kita bagaimana nanti teman-teman teknis ini mendigitalisasikan ini. Contohnya juga kan ini Pak, ini Iya, sebenarnya semua sudah bisa. nanti. Ini kemarin bantuan dari Pusat Daskrimti juga ini. Oh, nah itu udah Tapi bisa. Ini hanya bisa diakses oleh Puspenkum Bapak, belum bisa secara skala nasional. Nah, begitu. tergantung kebijakan. Kalau nanti Penkom itu memperbolehkan akses nasional secara digital, secara teknis itu sangat gampang. Wah, luar Jadi biasa. nanti kedepannya tetap bisa kalau Iya. kata Bapak gitu ya Pak. Boleh Pak, kalau tadi kan Bapak ceritain banyak nih Pak, ada program-program SPBE juga SPPTI, TTT, SPPTTI. Ya. Nah, sampai susah saya bilang, ini agak belibet gitu Pak. Nah, yang Mega penasaran Pak, selama Bapak menjabat menjadi Kapus Daskrimti, ada nggak sih Pak hambatan-hambatan yang mungkin Bapak rasakan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh Pusat Daskrimti? Ya, setiap pelaksanaan pekerjaan namanya hambatan itu pasti ada. Ya. Contohnya, apalagi terkait dengan teknologi ya. Teknologi itu kan berbagai macam sistem yang ada itu kan. Banyak sistem itu yang dibuat itu dengan sistem itu berbeda-beda. Sehingga begitu mau diintegrasikan itu ada perlu waktu. Itulah yang menjadi kendala. Ada banyak aplikasi di kejaksaan ini, banyak sekali, hingga perlu kedepannya kita akan berusaha mengintegrasikan itu semua. Nah, cuman kendalanya itu salah satunya adalah sistem yang dibuat yang dulu memang tidak ada perpres untuk satu data, perpres SPB itu dulu tidak ada, arsitektur dulu tidak ada. Begitu ada perpresnya itu mau tidak mau kita harus mengikuti perpres itu, dan sistem yang sudah ada tidak mungkin kita downgrade take down begitu, tapi karena memang diperlukan mau tidak mau harus kita integrasikan.
Nah, proses integrasinya itulah yang butuh waktu. Dan ke depan, sesuai dengan tadi juga arahan Pak Jamintel, kemudian dari Pak Menteri Bappenas, Pak Jambin, itu ke depan kita lebih fokus kepada integrasi. Mewujudkan satu data kejaksaan dalam rangka menuju satu data Indonesia. Wah, luar biasa. Data kejaksaan, jangan kan data kejaksaan Mega, data absen kita aja udah dapet di pusat Daskrimti ya Pak ya, se-Indonesia. Oh iya, misalnya Mega nih, lagi absen ya. Ya Pak. Saya bisa langsung lihat dari meja saya nih ya, ini absen Mega. Enggak, ini absen jam berapa? Absennya bener atau enggak? Wah, itu kelihatan ya Pak? Oh, kelihatan. Kelihatan. Absennya di mana? Itu Absennya juga di mana kelihatan. Kalau Koordinatnya di mana itu kelihatan. Iya, kalau pulang kan biasanya kita absennya di pengadilan ya, karena kan sidangnya sampai sore. Iya, Pak. oh ini berarti kita bisa tahu, oh mungkin ini bukan karena pengadilan, berarti masih sidang. Masih gitu. sidang, gitu. Jadi bisa. Takutnya nanti absen pas di mall, ini jalan-jalan. Kan begitu. Nah, hati-hati itu tentang penggunaan teknologi informasi. Iya. Itu harus bijak sekali. Wow, biasa banget. Mungkin ada lagi Mega yang ingin kita tanyakan? Oh, mungkin terakhir kali ya Pak Iya. ya. Ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus untuk para penggunanya layanan dari pusat Daskrimti sendiri Pak? Baik di kejaksaan memang Daskrimti itu mensupport semuanya, semua bidang. Nah, terkait layanan kita sudah membentuk PIC, menugaskan PIC dari teman-teman Daskrimti itu setiap wilayah, sehingga kepada teman-teman yang ada kendala apapun itu tanyakan melalui PIC masing-masing. Apapun masalahnya, silakan. Dan dalam penggunaan TI sekali lagi harus bijak, karena TI apalagi aplikasi-aplikasi yang kita sediakan, karena di dalamnya menyangkut banyak data-data pribadi. Hati-hati penggunaan aplikasi, jangan sampai nanti melanggar ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini kameramen boleh saya minta waktu sedikit lagi, udah diginiin Pak, tapi saya masih ingin bertanya. Ini terkait ini Pak. Ini kan kita ini kan ada beberapa generasi ya Pak di kejaksaan. Nah, ini ada sedikit kiat-kiatnya aja Pak agar seluruh generasi di kejaksaan itu melek teknologi. Jadi ada beberapa kan yang agak kesulitan. Nah, ini kiat-kiat dari Bapak dengan semua sistem teknologi yang sudah kita bangun, jangan sampai malah nanti ada yang malah merasa sebaliknya kesulitan. Nah, seperti itu. Kiat-kiatnya Pak supaya lebih bersemangat. Boleh. Kiat-kiatnya adalah kalau kita generasi-generasi yang milenial ini, saya yakin generasi milenial itu hampir semuanya melek teknologi, hanya bagaimana nanti cara implementasinya saja yang perlu bimbingan. Tetapi generasi-generasi yang agak-agak senior ya Pak? Senior gitulah, itu memang perlu adanya bimbingan-bimbingan. Makanya kayak kemarin saya sampai laksanakan di Datun itu, kita pakai batasan-batasan yang ikut untuk diklat itu batasan umur ada maksimal 35 kemarin. Nah, yang di atas itu kita harapkan nanti juga kita mintakan waktu untuk ada semacam diklatnya. Ya, sehingga lebih melek lagi, karena nggak mungkin kita tidak mengikuti perkembangan teknologi. Ini yang diupdate bukan teknologinya, tetapi SDM-nya yang harus diupdate. Jadi jangan hanya teknologinya saja yang diupdate, tapi SDM-nya juga harus diupdate ya Pak ya. Saya kemarin kebetulan ikut diklat CMS loh Pak, CMS Datun. Nah, kebetulan juga nggak ketemu saya. Ya, sayang banget. Ya, tapi itu saya ketemu anggota Bapak. Oh iya, pasti itu. Nah, jadi itu yang kita tidak mungkin tidak mengikuti teknologi informasi, perkembangan dunia, perkembangan zaman, tidak mungkin kita mundur. Nah, yang kita harus laksanakan adalah kita mengupgrade diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, itu dia pesan-pesannya dari Pak Kapus Daskrimti terhadap sobat-sobat Adiaksa. Jangan lupa untuk terus update dirinya agar bisa mengikuti perkembangan teknologi di kejaksaan khususnya. Ya Mega ya? Ya, betul sekali Mega. Nah, mungkin itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan terkait khususnya dari Pusat Daskrimti Kejaksaan Republik Indonesia, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya. Bye bye.